Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita bertemu lagi di kelas komunikasi interpersonal. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang trait teori. Apa sih trait teori itu? Ayo kita lihat. Nah, trait teori itu kita mulai dari arti trait itu sendiri. Trait ini diartikan sebagai cara seseorang berpikir, merasakan, dan berperilaku terhadap sebuah situasi. Jadi yang namanya trait ini seperti sifat atau perilaku seseorang ketika menghadapi sesuatu. Apakah dia ini gelisah, atau dia ini tenang, atau dia ini berperilaku spontan. Nah, trait itu secara definisi sederhananya, gambarannya seperti itu. Nah, kenapa kita perlu mempelajari trait ini sendiri? Karena trait ini atau sifat atau perilaku ini itu menjadi salah satu faktor yang menentukan personality atau kepribadian seseorang. Nah, dari sini kemudian pada trait teori ini muncul yang namanya trait vector model, di mana trait vector model ini menjelaskan tentang pembagian klaster dari trait itu sendiri atau pembagian sifat atau perilaku seseorang. Nah, kemudian dari trait vector ini nanti itu yang akan menyusun perbedaan personality antara seseorang dengan orang yang lainnya atau kecenderungan seseorang dalam menghadapi sesuatu. Oke, dari sini kita lihat ke trait vector model. Nah, ada 5 trait vector model yang dikembangkan oleh John Dickman. Nah, trait vector model ini menjelaskan tentang watak atau sifat tertentu yang dimiliki seseorang sehingga dapat melihat perbedaan personality yang terbentuk. Jadi, ini itu digunakan untuk melihat antara kita dengan teman itu perbedaan personality-nya seperti apa. Oke, kita lihat apa saja yang masuk 5 vector trait model ini. Yang pertama adalah neurotic. Neurotic ini ketika orang itu cenderung mudah diserang, mudah gelisah, kemudian emosinya tidak stabil atau gampang terpancing emosinya. Kemudian ada kecenderungan sifat yang kedua, yaitu extraversion, di mana orangnya itu ramah, tegas, optimis, dan banyak bicara. Jadi karena dia ramah, jadi dia cenderung mudah untuk diajak bercerita. Jadi banyak ngomong gitu ya. Oke, kemudian ada yang ketiga adalah openness. Openness ini ketika seseorang itu cenderung punya rasa penasaran yang tinggi, kemudian kreatif, independen, tapi imajinatif dan juga refleks. Jadi karena dia punya rasa penasaran, dia punya daya imajinasi, nah otomatis dia akan punya sifat untuk refleks juga, untuk mewujudkan apa yang ada dalam pikirannya. Nah, kemudian ada sifat yang keempat, yaitu agreeableness, yaitu ketika seseorang itu kooperatif, kemudian mudah simpatik, dan juga tidak mudah curiga. Jadi memang orang ini tipikal orang yang cenderung untuk berpikir positif gitu ya. Oke, dari ini kita lihat kecenderungan kelima, yaitu conscientiousness. Nah, kecenderungan ini itu di mana seseorang itu memiliki disiplin diri yang tinggi. Kemudian orangnya juga terorganisir, baik efisien dan orientasi penyelesaian tugasnya juga sempurna. Jadi istilahnya kalau orang yang mempunyai conscientiousness itu orangnya well prepare, jadi mempersiapkan sesuatu dengan baik, kemudian juga well organized, jadi disiapkan dengan baik, di-manage dengan baik, kemudian dia juga bisa membawa diri dengan baik juga. Oke, dari sini, dari 5 trait vector model ini,
Kemudian kita lihat dari 5 sifat ini akan membentuk 2 kecenderungan seseorang ketika berkomunikasi dengan orang lain. Oke, yang pertama adalah argumentativeness. Nah, dalam argumentativeness ini seseorang itu punya low neuroticism. Jadi, orangnya itu nggak mudah gelisah dan tidak mudah emosi. Tapi dia high extraversion. Jadi dia itu punya banyak argumen dan juga banyak bicara. Kemudian dia ini low openness. Jadi kalau melakukan sesuatu itu nggak langsung refleks. Kemudian agreeableness-nya juga low. Jadi tidak mudah sepakat dengan orang lain. Kemudian ada high conscientiousness. Jadi orangnya well organized. Oke, dari ciri-ciri ini ada ciri-ciri lanjutan, yaitu ini dia. Orangnya memiliki kecenderungan untuk terlibat dalam pembicaraan tentang topik kontroversial. Oke, kemudian orang yang masuk pada tipe argumentativeness ini itu juga mencari dukungan untuk mempertahankan pendapatnya dan menyangkal pendapat yang berlawanan. Nah, karena orang argumentativeness ini banyak bicara dan pandai berargumen, maka dia ini diasosiasikan menjadi orang yang punya kemampuan komunikasi yang baik. Kemudian kreativitas yang baik juga dalam menyelesaikan masalah. Nah, selain itu, sisi positifnya dari kecenderungan argumentativeness ini, orangnya itu punya jiwa kepemimpinan yang baik. Dan juga dia tahu dengan baik cara berargumentasi. Jadi, argumentativeness ini simpelnya orangnya itu banyak ngomong, kemudian agak-agak bawel, terus juga sedikit, kalau orang Jawa bilang ngeyel gitu ya, karena dia kan menyangkal pendapat yang berlawanan. Jadi dia maunya mempertahankan pendapatnya dia sendiri. Tapi dibalik dia bawel, dia banyak argumen, kemudian dia ngeyel ini tadi, dia itu punya jiwa kepemimpinan yang baik dan juga bisa menguasai keadaan dengan baik. Oke, dari sini kita lihat kecenderungan yang berlawanan dengan ini. Ada yang namanya communication apprehension. Nah, dalam kecenderungan ini orang itu lebih banyak gelisah dalam berkomunikasi. Tapi gelisahnya ini karena beragam faktor. Nah, karena orang itu cemas yang berlebihan atau gelisah dalam berkomunikasi ini, otomatis orang ini akan cenderung untuk menghindar ketika diajak untuk berkomunikasi. Nah, dalam communication apprehension dijelaskan tadi bahwa orangnya itu cenderung gelisah, cenderung menghindar untuk berkomunikasi. Nah, di sini ada beragam faktor yang mempengaruhi. Yang pertama ada faktor psikologis. Nah, ini seperti misalkan ketika kalian itu ketemu dengan orang yang kalian suka atau gebetan misalkan. Nah, kalau ketemu gebetan kan ada rasa deg-degan. Jadi kayak detak jantungnya tuh kayak lebih cepat, deg-degan. Terus karena deg-degan ini tadi jadi ada rasa malu karena ketemu dengan gebetan atau orang yang kita suka. Kemudian karena rasa malu jadi ada muncul gelisah gitu. Ini ketemu orang yang saya suka, saya mau ngomong apa ya? Kok saya jadi bingung sendiri? Nah, karena bingung, akhirnya malah jadinya diem, malah jadinya nggak jadi ngomong gitu. Nah, itu gambarannya. Dari faktor psikologis, dari rasa kita sungkan, malu karena ketemu dengan orang lain,
Nah, terus membuat kita cenderung menghindar dari komunikasi. Nah, kemudian faktor yang kedua yaitu behavioral manifestation. Jadi di sini ada yang namanya self protection. Jadi ketika kita misalkan masuk ke sebuah komunitas atau sebuah kelompok, tapi kita merasa bahwa kita itu tidak terlalu nyaman di situ, kemudian kita akan melakukan self protection, yaitu kita cenderung untuk nggak banyak ngomong atau menghindar untuk berkomunikasi dengan orang lain karena kita sendiri merasa kita tidak nyaman di situ. Nah, behavioral manifestation gambarannya seperti itu. Kemudian ada faktor yang ketiga yang membuat orang itu cenderung menghindar dari komunikasi, yaitu karena adanya pikiran negatif. Jadi, ketika kita merasa ada pikiran negatif, seperti misalkan, kalau kira-kira saya ngajak ngobrol dengan orang ini, orangnya mau nggak ya? Atau kalau misalkan saya mengeluarkan pendapat, kira-kira pendapat saya akan disetujui nggak ya? Nah, kemudian kalian merasa daripada saya sudah ngomong, sudah berpendapat, tapi ditolak dan mungkin membuat saya merasa malu, jadi mending saya nggak usah berkomentar aja, nggak usah berbicara aja, atau nggak usah berkomunikasi aja, daripada saya salah. Nah, contohnya seperti itu. Nah, ini gambaran singkat tentang trait teori. Jadi, bagaimana sifat-sifat atau perilaku yang dimiliki seseorang itu kemudian membentuk kecenderungan seseorang ketika dia berkomunikasi. Apakah dia akan mengeluarkan banyak pendapat atau cenderung mempertahankan pendapatnya, atau dia akan cenderung menarik diri, cenderung menghindari karena ada beberapa faktor yang membuat dia merasa tidak nyaman. Oke, sampai di sini penjelasan saya tentang trait teori. Semoga dimengerti dan kita akan lanjutkan ke diskusi di Google Classroom. Terima kasih.